Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Sir Ari di kelas drawing. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk kalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan bisa full sebulan penuh. Oke, dan pastinya tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita kembali ke kelas drawing lagi untuk menggambar karakter Totoro. Oke. Udah ada yang tahu karakter Totoro itu apa? Jadi ini adalah karakter dari satu film animasi buatan Jepang yang cukup laris ya. Jadi dan karakternya juga lucu. Jadi kita akan buat ini hari ini. Kenapa masuk ke karakter, Sir? Karena di gambar-gambar sebelumnya Sir juga udah mulai mengajarkan kalian gimana caranya untuk membuat karakter. Jadi nggak cuman dari basic shape dibuat suatu objek, tapi bisa dibuat karakter juga. Kali ini kita akan membuat Totoro. Oke, gimana stepnya? Langsung aja kita mulai. Dan sebelumnya jangan lupa untuk siapkan sketchbooknya. Ini dalam posisi portrait ya. Oke. Nah, kira-kira besarnya seperti ini. Jadi jangan terlalu kecilan, jangan terlalu kebesaran. Oke. Di sini ada dua karakter. Yang pertama Totoro dan temennya nih, teman Totoro yang di atas nih. Oke. Jadi siapkan dulu alat-alatnya, pensilnya, sketchbooknya, hapusannya, dan juga nanti kita outline-nya tetap pakai drawing pen ya seperti biasa atau spidol hitam boleh. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai untuk step yang pertama. Oke, sebelum mulai kita harus membuat sketch seperti biasa. Kalau kita lihat dari bentuknya, ini dia seperti kerucut ya. Nah, kita akan membuat ini dulu. Nah, lingkaran dulu pertama yang pastinya kayak biasa, karena shape dari perutnya ini kayak badannya ini kayak lingkaran seperti itu. Oke. Kalau sudah seperti ini kita buat lihat ya, shape-nya, shape lingkarannya jangan terlalu kecil dan terlalu besar, kira-kira seperti ini. Kanan kirinya kalian perhatikan, atas bawahnya juga jangan terlalu tinggi, agak di bawah sedikit. Kalau sudah lanjut ke sketch berikutnya, yaitu buat segitiga di atasnya seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah shape yang harus kita buat atau sketch yang harus kita buat di awal. Setelah ini kita harus buat apa? Kita harus buat guideline. Apa gunanya guideline ini? Biar kita tahu. Lihat ya di gambarnya, dia nggak menghadap ke depan tapi miring ke samping. Jadi kita nggak boleh sampai salah untuk menentukan guideline-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi tarik garis guideline-nya dari sini melengkung ke arah bawah sini. Jadi nggak lurus ya kalau kalian perhatikan di sini. Nah, ini nggak lurus, jadi dia belok di sini ya, agak melengkung. Tapi kalian nggak boleh buat seperti ini. Nah, nggak boleh. Jadi dia bukan di sini jatuhnya ya. Kalau kalian perhatikan, dia ke depannya gitu. Nah, kalau sudah bikin guideline yang ke bawah, kita tinggal bikin untuk yang di matanya. Nah, seperti ini. Jadi dia melintasi garis-garis matanya ini, lingkaran matanya. Nah, seperti ini. Jadi kalian jangan buat begini ya. Nah, kalau kalian buat begini atau kalian buat seperti ini, nah itu otomatis gambar kalian pasti nantinya nggak akan sesuai dengan yang kalian inginkan. Lanjut, setelah kita selesai dengan ini, dengan sketchnya, lalu kita masuk ke tahap selanjutnya. Seperti gambar-gambar sebelumnya, kita selalu mulai dengan masuk ke detail-detail yang kecil dulu. Detail kecilnya itu apa sih? Yang pertama mata. Nah, di sini matanya kalau kalian bisa lihat ya, ukuran mata kanan dan kirinya beda. Yang satu lebih besar, satu lebih kecil. Kenapa? Karena mata yang di sebelah sini lebih dekat dengan ke arah kita. Sedangkan yang sebelahnya lagi, karena miring ya, otomatis lebih terlihat kecil di belakang. Seperti itu ya.
Jadi jangan kalian buat sama, atau yang di sini lebih kecil, yang di sini besar. Itu kebalik ya, nggak boleh. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, lanjut ke step selanjutnya, yaitu, nah ini apa nih? Ini adalah lingkaran di perutnya tadi. Kalau kalian lihat di gambarnya, nah contohnya seperti ini. Nah, ini adalah lingkaran untuk perutnya nanti. Oke. Jadi kita buat perutnya dulu, tadi badannya udah ya, tinggal kita buat kuning-kuning di perutnya ini. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke detail selanjutnya, yaitu shaping. Nah, shapingnya itu gimana caranya? Dengan cara kita tinggal potong-potong aja beberapa bagian yang nggak perlu, dan di sini kebetulan nggak ada yang kita tambahin juga ya. Nah, karena udah sesuai dengan shape dari yang kita sketch yang kita bikin di awal. Nah, kalau kita lihat di sini, di bagian sini dia ada di dalam ya. Jadi ini nanti nempel keluar. Aduh, nggak kelihatan ya. Tunggu sebentar. Ini. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini garisnya ada di dalam, di atas mata ya. Ini saya zoom dikit biar kelihatan. Nah, dia ada di atas mata sini, di bagian dalam garis, lalu ditarik ke luar. Seperti itu ya. Jadi jangan bikin di sini, jangan bikin di sini. Itu salah. Jadi agak ke atas sedikit. Oke, kira-kira seperti ini, baru tarik garisnya keluar. Nempel dengan apa nih, garis sketch yang udah kita bikin. Oke, nah seperti ini kira-kira. Nah, sebentar ya, ini saya hilangin dulu. Oke, kira-kira seperti ini. Ini saya mulai dari sini ke bawah sini. Stop sampai sini dulu, baru saya fokus ke bagian atas. Kita bikin kupingnya. Nah, ini ada keluar sedikit banget. Jadi dari sini melengkung keluar, baru masuk lagi ke dalam. Oke, seperti itu dikira-kira. Lalu tarik lagi garis ke sini. Nah, ini garisnya ada di dalam sedikit ya. Jadi ini bukan kecoret, tapi emang begini ya, dilebihkan sedikit, lalu tarik garis ke sini melengkung. Jadi nggak boleh lurus, oke, dan nggak boleh begini juga. Jadi dia harus melengkung seperti ini, melengkungnya agak gini ya. Nah, gitu. Kalau sudah, di sini juga ini bukan kecoret ya, tapi emang dilebihin karena ini ada di bagian dalam, jadi lebih kelihatan shape-nya. Nah, ini kita buat seperti ini. Nempel langsung, ini melengkung dan nempel di garisnya sini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, untuk shape selanjutnya ya, ini tipisin sedikit. Nah, di bagian sebelah sini, ini kita ikutin dulu shape-nya si sketch tadi, lalu melengkung agak ke dalam sedikit. Jadi hampir sama dengan kuping yang sebelah sini, ada di bagian dalam. Nah ya, begini. Baru setelah ini, baru kita fokus ke bagian terluarnya, badannya. Ini tinggal diikutin sketchnya, nempel di garisnya aja. Langsung tarik garis ke sini, nempel terus gitu ya. Terus ikutin shape yang udah ada. Nah, baru tinggal kalian sambungin sama tadi garis yang pertama tadi di shaping. Seperti itu. Oke? Nah, itulah kira-kira caranya untuk shaping Totoro ini gitu ya. Jadi jangan sampai kalian miss tarik garisnya, pelan-pelan aja. Salah-salah sedikit bisa dibenerin. Ini masih dengan pensil semua ya, belum ada yang menggunakan drawing pen loh. Oke, jadi jangan sampai salah. Selanjutnya kita masuk mulai ke detail-detail tambahan. Nah, ini mulai ada tangan di sini. Gimana cara bikin tangannya? Kita buat melengkung gini. Jadi ini saya buat dari bagian dalam dulu. Dari bagian lengannya dulu. Nah, ini saya buat dari sini, tarik garis ke sini, lalu yang sebelahnya juga, baru saya buat tangannya. Ini ada 3 kayak gini aja. Gitu. Lalu setelah ini selesai, kita buat tangan yang satunya seperti ini. Nah, ini mengerucut di tengah ya. Jadi ini tarik garis dulu dari sini ke sini, baru dari sini kita buat melengkung lagi ke sini. Nah, ini melengkung semua, baru bikin 3 lagi jaringnya. Nah, gitu. Oke. Sering nggak nunjukin gimana cara detail bikinnya karena di video-video sebelumnya juga saya udah
udah ngasih tahu gimana cara buat detail, gimana cara narik garis agar nggak kelebihan gitu ya, dengan teknik sketch seperti itu. Selanjutnya, nah baru kita masuk ke detail badannya. Nah, dilihat di sini di gambarnya ini ada detail-detail segitiga gitu ya di badannya ya. Nah kayak gini, tapi bentuknya ujungnya tidak tajam. Nah jadi tuh ujungnya dia agak bulat gitu ya, round edge gitu ya, kayak gitu. Lanjut, kalau sudah kita masuk lagi ke detail selanjutnya, yaitu ini ada berapa nih, ada 3 di atas 4 di bawah ya, kayak gini. Oke, dan ini arahnya juga jangan lurus-lurus, jadi kalian nggak boleh bikin gini nih. Nah ini nggak boleh kayak gini, oke. Posisinya nggak boleh set nggak boleh ya, jadi dia agak ngikutin bentuk badannya melengkung. Nah kalau kalian perhatikan dia akan seperti ini gitu ya. Kalian boleh bikin guideline-nya dulu baru bikin segitiganya, terserah, boleh, nggak jadi masalah. Atau kalian ini juga bikin dari tengah dulu ya, dari yang sini, jadi ntar ketahuan kalian kirinya kayak gimana gitu. Oke kayak gitu. Lanjut ke detail selanjutnya, yaitu nah ini kita mulai masuk ke bagian mata. Detail-detail kecilnya, mata, ada hidung ya, ada kumisnya gitu, dan di atasnya di sini ada daunnya nih, di gambar juga ada. Nah nggak kelihatan ya, ini kelihatan nih ada daunnya ya. Oke, gimana cara buatnya? Seperti buat karakter sebelumnya, kita selalu mulai dari tengah dulu. Ini bikin hidungnya dulu di sini. Nah bikin hidungnya kayak gini nih, kayak wajik gitu ya, segi 4 gitu. Oke, kalau sudah bikin hidungnya, baru bikin matanya. Nah ini matanya ada di garis nih, nempel sama garis ya. Kalau sudah kayak gini baru kita bikin kumisnya nih, ada 3, 1 sebelah sini ada 1, 2, 3. Ini juga ada 1, 2, 3. Total ada 6 garis ya untuk kumisnya. Lanjut ke daun. Nah daunnya tadi kita lihat di kepala tadi kan, yang ada bilang ini bukan kecoret ya, karena ini akan kita gambar daun nanti di sini. Jadi mulai dari garis ujung sini kita buat melengkung set ke sini, ke sebelah hidung, lalu sebelahnya lagi melengkung lagi set gitu. Oke, jadi yang sebelah luar sebelah kiri dia akan lebih melengkung dibanding yang sebelah sininya gitu. Oke, nah untuk yang sebelahnya jadi bukan begini ya. Nah ini nggak boleh kayak gini, tapi kita buatnya melengkung dulu baru. Nah ada tambahan melengkungnya lagi gitu. Kalau sudah kasih garis tengahnya ini, biar ini detail untuk daun aja, baru ini batang daunnya. Nah batang daunnya ini kita buat seperti ini, jadi garis lurus dulu ke atas, lalu kita buat ini kayak apa ya, kayak balok gitu ya. Emang balok bentuknya ya, jadi ke atas lalu miring ke sini, buat dulu yang ini persegi panjangnya, baru tambahin yang di belakangnya kayak gitu. Jadi buatnya nah kayak gini. Oh nggak kelihatan ya. Nah kayak gini, 1 2 3 kayak gitu ya. Lalu di belakangnya tinggal tambahin gini, set gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi jangan buat yang atasnya nanti naik juga ke atas gini, ini salah. Oke, atau nah kayak gini segitiga juga nggak boleh, jadi dia harus nempel ke belakang. Nah kayak gitu ya. Oke, kayak gitu udah sampai detail di kepalanya. Kita lihat dulu. Nah kira-kira jadi sketch, rough sketchnya seperti ini. Selanjutnya kita tambahin apa? Tadi jangan lupa ada temennya. Nah temennya sekarang kita bikin temannya di atasnya. Cara buat temannya ini lebih gampang dari sebelumnya. Kita nggak perlu pakai apa namanya sketch yang detail-detail kayak gini, guideline apa segala macem, karena bentuknya lebih sederhana dan lebih kecil. Ini cuma bikin kayak gini. Nah tapi kalian kalau mau gunain juga dari teknik sketch dan guideline-nya boleh juga. Oke, nah kira-kira seperti ini. Lalu selanjutnya ditambahkan ini,
untuk kupingnya ya, bikin yang satunya lebih besar daripada yang satunya, yang kanan lebih besar, yang kiri lebih kecil. Oke, lanjut ke matanya. Nah, ini matanya juga sama ya, masih gede sebelah. Oke, jadi jangan dibuat sama. Lalu bikin pupilnya di sini, retinanya. Selanjutnya kalau sudah, baru kita bikin tadi dia lagi megang pancingan ya. Nah, kayunya dulu kita buat, tarik garis gitu ya. Lalu, nah ini kayunya makin ke tengah sini, makin ke badannya dia makin kecil. Di sini makin lebar, oke? Kelihatan ya kayak gini. Lalu kita buat segitiga di sini untuk ikatan talinya gitu ya. Talinya taruh ke bawah, tarik begini. Lalu ini kita buat ikatan talinya juga. Ini untuk di bunganya tadi ya, kalau nggak salah ada bunga ya. Jadi kita buat begini. Oke, jangan terlalu besar juga. Nah, disesuaikan sama batang dari daunnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Buat daunnya, buat batangnya dulu biar nempel sama ikatannya, baru buat tengahnya dan jadi kayak gini. Oke. Nah, selesai. Sudah, ini sketch dari Totoronya dan temennya tadi ya. Oke, kalau sudah kayak gini, tinggal finishing. Finishingnya apa? Yang pertama pasti ada outline. Kalian harus outline dulu semuanya. Tunggu sebentar ya. Ini saya lupa garis apa. Oh, ini kosong. Oke. Kalian harus di outline dulu. Nah, teknik outline-nya boleh kalian outline pakai drawing pen dulu, baru dihapus, atau dihapus dikit dulu sampai dia terlihat lebih tipis, baru kalian outline juga nggak masalah. Oke. Tapi jangan sampai hilang gambarnya ya, jadi biar nggak salah. Oke. Guideline-nya juga dihapus nih tengah-tengahnya nanti ya, kalau udah jangan sampai salah outline ya. Nah, ini contoh gambaran nanti kira-kira jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah kalian outline semuanya, kalian boleh outline tebal juga kayak gini, mau tipis juga nggak apa-apa. Nah, kalau outline tebal jangan ini di gambarnya jangan ditambahin di bagian dalamnya. Jadi ditebelinnya bukan di bagian dalam tapi di bagian luarnya, di sininya ya. Kayak gitu. Nah, kalau sudah tinggal kalian warnai. Itu finishing yang terakhirnya. Finishing banget ya, finish. Jadi kalian harus benar-benar sampai selesai. Sampai di tahap pewarnaan. Nah, seperti ini warnainnya. Oke, di sini ada warna agak coklat terang, abu-abu terang gitu ya. Kayak gitu, kalian boleh ikutin ini, boleh dengan warna kalian sendiri juga boleh, mau pakai warna apapun boleh. Bunganya juga mau kalian ganti warna juga boleh, kayak gitu ya. Seru, udah membebaskan kalian untuk mewarnai, tapi tetap dengan teknik yang udah saya ajarin, satu arah dan nggak boleh keluar garis pastinya. Arahnya juga nggak boleh di mix. Oke, kalian harus tipis-tipis dulu warnainnya, baru nanti makin lama makin tebal kayak gitu ya, sampai kalian puas dengan gambar kalian sendiri dan warna kalian sendiri, seperti itu. Untuk backgroundnya kalian nggak perlu fokus ke background kali ini, cukup di gambarnya aja, jadi nggak perlu warnain backgroundnya ya. Untuk kalian yang mau warnain boleh, tapi sering nggak nyaranin untuk warnain backgroundnya karena lebih fokus ke karakternya gitu. Oke, kira-kira sampai sini dulu videonya. Kurang lebihnya gambarnya akan seperti ini. Nah, Totoronya warnanya seperti tadi saya bilang bebas ya. Jadi semoga kalian bisa memahami dengan baik. Selamat mencoba, selamat belajar. Sampai jumpa.